Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni tingkat 3, Politeknik Imigrasi, nama Dara Gautama Mailina, NRT 2018-1392-2.01, Prodi Hukum Keimigrasian. Di sini saya akan membedah buku dengan tema Melihat Fenomena Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam 10 lensa kebijakan keimigrasian. Di sini saya akan membedah bagian Bab 6 dengan judul Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di Indonesia yang telah ditulis oleh Muhammad Zaki Ramdhani. Lalu, dari segi apa saja yang akan kita bahas dalam bedah buku kali ini? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga atau yang terakhir ada penutup. Di masa pandemi ini, banyak sektor yang dirugikan akibat pandemi virus COVID-19 ini. Hal ini juga berlaku bagi keimigrasian di Indonesia karena pihak keimigrasian yang menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kita harus bisa beradaptasi dan mengambil keputusan yang tepat agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan yang dapat membawa dampak buruk bagi kita semua. 4 fungsi keimigrasian yang dapat diimplementasikan dalam pencegahan penyebaran virus corona ini adalah yang pertama dalam pelayanan keimigrasian yang dapat berupa pelayanan publik. Pelayanan ini adalah upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dikeluarkan oleh instansi keimigrasian. Yang kedua adalah penegakan hukum. Imigrasi sebagai salah satu instansi negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai keamanan negara. Pihak imigrasi memiliki kewenangan penuh untuk mencegah warga negara Indonesia yang bermasalah untuk keluar negeri maupun menangkal warga negara asing yang berpotensi mengusik keamanan negara dengan melakukan pengawasan, baik pengawasan secara lapangan maupun administratif. Yang keempat adalah sebagai fasilitator pembangun kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, keimigrasian telah mengeluarkan beberapa kebijakan, terutama di bidang perekonomian dan pariwisata. Bahkan pemerintah melalui keimigrasian dapat menolak orang asing masuk wilayah Indonesia jika orang tersebut menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum yang dalam hal ini adalah penyakit COVID-19. Meskipun imigrasi memiliki wewenang tersebut, keimigrasian tetap harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di sini penulis telah menyebutkan beberapa kebijakan yang diambil oleh keimigrasian di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada Permenkumham RI nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa kebiasaan adaptasi kebiasaan baru. Yang kedua ada Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-01.03.01 tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang TPI tertentu sebagai tempat masuk dalam masa kebiasaan adaptasi kebiasaan baru. Yang ketiga ada Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.GR.02.07 tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang visa, tanda masuk, dan izin tinggal keimigrasian selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang bisa kita sebut dengan PPKM darurat. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Permenkumham RI nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dari beberapa kebijakan yang telah saya sebutkan, menurut saya ini merupakan kebijakan yang sudah efektif yang diambil oleh pihak keimigrasian dalam menekan angka penyebaran virus corona. Pun dalam penulisan artikel juga telah dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini oleh penulis. Lalu, dari kebijakan tersebut, maka langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut? Mari kita lihat di slide berikutnya.
langkah yang diambil oleh pihak keimigrasian dalam menghadapi situasi di pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, mengeluarkan Permen Kumham RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Dan yang kedua adalah pembatasan pelayanan paspor. Kedua hal tersebut, mengapa penulis menyebutkannya seperti itu? Karena di dalam Permen Kumham ini sudah dijelaskan bahwa Republik Rakyat Tiongkok, digarisbawahi Republik Rakyat Tiongkok, yang dimana Cina merupakan negara pertama yang pertumbuhan virus corona terbanyak di dunia. Dan yang kedua adalah mengenai pembatasan pelayanan paspor. Mengapa hal ini bisa disebutkan dalam langkah pemerintah dalam menghadapi situasi ini? Dikarenakan jika pelayanan paspor menggunakan aplikasi yang bisa kita sebut dengan Apapo atau aplikasi pendaftaran antrian paspor online, yang dimana masyarakat tidak perlu lagi mengantri di kantor imigrasi untuk membuat paspor, dan dapat mengurangi kerumunan karena mereka dapat mengambil nomor antrian dimanapun hanya dengan bermodalkan handphone dan juga internet. Hal ini diyakini sangat efektif untuk mengurangi keramaian dan juga untuk menegakkan protokol kesehatan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam pembedahan buku dengan judul Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di Indonesia ini adalah yang pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan WNA untuk membatasi mobilitas WNA ke wilayah Indonesia, terutama yang pernah tinggal di negara terdampak COVID-19 dan berisiko menularkan COVID tersebut ke Indonesia. Yang kedua adalah pada kebijakan pembatasan pelayanan paspor, yang dimana diharapkan agar masyarakat melakukan pembatasan sosial sehingga tidak tercipta kerumunan yang membuat penularan COVID-19 semakin cepat. Yang ketiga, pihak keimigrasian juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang telah diciptakan, contohnya adalah dengan menggunakan Apapo dan Apoa guna mempermudah proses pelayanan dan pengawasan terhadap masyarakat. Menurut saya, ketiga kesimpulan yang telah saya sampaikan ini sudah sangat tepat karena itulah yang bisa dilakukan oleh pihak keimigrasian dalam pencegahan penyebaran COVID-19 agar semakin turun ke depannya. Sekian presentasi dari saya untuk pembedahan buku dengan judul Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di Indonesia yang telah ditulis oleh Muhammad Zaki Ramdhani. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk ilmunya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.